Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi implementasi dalam pembelajaran UBD dengan anggota Siva Sajatun Nisa, Agesti Awalia, Krisna Milenia, Andika Putra Kamula, Naura Meriska, dan Sofi Fauzia Rahma. Terdapat dua ilustrasi. Yang pertama adalah buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Untuk ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Coba dijelaskan. Jawaban dari kelompok kami adalah ilustrasi nomor 1. Kami memilih nomor 1 karena menurut kami, buku pegangan hanya menjadi salah satu sumber daya atau rujukan yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami materi yang diajarkan. Selain itu, buku teks juga tidak bisa mengakomodasi jenis-jenis gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik, karena hanya bisa digunakan oleh peserta didik yang bergaya visual saja. Berikutnya pada pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik pada zaman kekinian? Coba dijelaskan. Ilustrasi menurut kelompok kami adalah nomor 1. Alasannya yaitu karena saat ini peserta didik dapat mengakses informasi dari manapun dan kapanpun, sehingga akan lebih mudah menemukan materi dari berbagai media, misalnya internet. Hal tersebut menjadikan informasi dalam pembelajaran lebih bervariasi dan tentunya peserta didik dapat mencari media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Ilustrasi berikutnya, di sini terdapat dua ilustrasi. Yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja dan bersumber dari keilmuan sebagai suatu konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Pada pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jawaban dari kelompok kami adalah ilustrasi pertama. Dikarenakan, menurut kelompok kami, penilaian untuk unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Hal tersebut memastikan bahwa evaluasi tidak hanya memeriksa pemahaman konsep, tetapi juga kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Pada pertanyaan kedua, menurut Anda, manakah ilustrasi yang cocok sesuai dengan peserta didik yang kekinian? Menurut kelompok kami, yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi kedua. Karena pendekatan penilaian yang mencakup pengetahuan sikap, keterampilan, dan dengan menggunakan buku pegangan sebagai referensi utama dan didukung dengan lembar kerja peserta didik dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pencapaian peserta didik. Terdapat dua ilustrasi berikutnya. Ilustrasi yang pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting, dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Pada pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi pertama.
yaitu memberikan gambaran bahwa buku teks digunakan sebagai sumber untuk mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi konsep-konsep keilmuan secara mendalam. Ini mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada pemahaman dan penerapan pengetahuan ke dalam konteks yang lebih luas. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Di dalam konteks peserta didik kekinian, di mana pembelajaran diarahkan pada pengembangan pemikiran kritis, keterampilan analitis, dan pemahaman mendalam, ilustrasi 1 mungkin lebih sesuai. Dengan alasan sebagai berikut. 1. Pemahaman yang mendalam, pemikiran kritis, keterlibatan aktif, dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Contoh ada ilustrasi berikutnya. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi pertama, yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Buku teks tidak semestinya dibaca sesuai penomorannya, tetapi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian? Peserta didik kekinian cenderung merespon lebih baik terhadap pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, fleksibilitas, dan interaktivitas. Dengan mempertimbangkan karakteristik ini, ilustrasi 1 lebih sesuai. Berikut adalah beberapa alasannya. Fleksibilitas dan kemandirian, pembelajaran yang efektif, teknologi dan sumber daya digital, pembelajaran berbasis proyek. Berikutnya, ilustrasi yang pertama dan kedua pada contoh kasus yang lain. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misalnya, kita menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pada pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kami gunakan yaitu ilustrasi pertama. Menurut kami, buku teks menjadi salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik sebagai acuan untuk mengetahui materi pokok bahasan yang akan dipelajari sesuai dengan fase peserta didik. Kami terbiasa menggunakan sumber-sumber belajar yang tidak hanya dari buku teks, tetapi juga sumber lain seperti e-book, jurnal, video pembelajaran, dan media digital lainnya. Tujuannya yaitu agar pengetahuan kami dan peserta didik berkembang, tidak terbatas pada buku teks saja. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Coba dijelaskan. Menurut kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 1. Hal ini karena buku teks hanya salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Buku teks bukan satu-satunya sumber belajar yang wajib bagi peserta didik dan guru yang saat ini dibutuhkan oleh peserta didik. Alasannya adalah sumber belajar yang up to date, sesuai kebutuhan, tidak monoton, menarik, menyenangkan, dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Berikut adalah simpulannya. Di zaman sekarang, serba digital. Peserta didik lebih cocok untuk mendapatkan materi pembelajaran yang bervariasi, terbaru, dan interaktif yang dapat diperoleh melalui platform digital. Hal inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh guru profesional untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik, efektif,
di mana kita sebagai calon guru dituntut untuk kreatif dan menguasai teknologi. Semakin banyak sumber belajar yang dimanfaatkan peserta didik, maka semakin banyak pula wawasan dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Kita telah sampai pada akhir pemaparan materi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.